enak oh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul husli. Mujibuhu mautun wa haidun wa nifasun. Mujibuhu tay barang sing majibno adus mautun sisi kematian. Jadi orang Islam mati otomatis mewajibkan dia dimandikan. Berarti mati adalah sebab terwajibkannya memandikan. Ya mau misalnya Zaid mati, berarti dia wajib dimandikan. Makanya mujibuhu tay perkara sing majibno husli sisi mautun kematian. Wahidun dan haid. Ada perempuan haid nanti untuk suci wajib mandi. Wanifasun dan nifas. Wakada ewakal nifas wiladatun dari kelahiran sing bila balalin kelan tanpa teles-teles. Di cara kula masa operasi besar dia tetap wajib nopo adus karena itu tetap kesebut wiladah. Ora usah mbok hitung, tapi kan dari versi ngene semua itu kecelok nopo wiladah. Cara ikhtiyar dia adus mawon. Bila balalin kelan tanpa teles-teles fil asal. Ini berarti mati, haid, nifas, wiladah. Terus keenam wajinabatun dan jinabah. Dituhuli hasafatin sebab ngelepono hasafah qadriha atau kadari hasafah farjan farji. Jadi inzal, cara inzal adalah terjadi hubungan intim itu wajib nopo Nah dulu zaman Nabi Sugeng pernah innamal ma' minal ma' dulu terus dinasah sampai asal terjadi nopo iltiqaul kitane. Terus nomor romo itu gitu mati, haid, nifas, wiladah, jinabah. Terus saiki wa bi khuruji maniyin. Lan wajib mandi meneh kelawan sebab metune mani min toriki sanging dalane mani al mu'tadi kang normal. Wa ghairihi lan yani mu'tad kados sing iki apa? Munsat yang keluarnya di wilayah mu'tad. Ya jadi wow kan ya tenan. Tapi kalau misalnya ada orang dioperasi diambil maninya dari iga misalnya atau dari punggung itu tidak wajib karena tidak keluar mentori kihil mu'tad. Tapi kalau jalan bakar ini ya kalau bakarnya orang tadi eklilnya itu nggak normal sudah munsat tertutup kemudian ada jalan lain yang menjadi keluarnya mani dan jalan itu di wilayah area tahtal ma'id maka ya wajib mandi kayak yang kemarin. Wa yurafulan den kinawerwi apa khurujul mani bitadafuki kelawan ndek-ndek maksudnya ora langsung dadi khase metune mani tadafuk aula dadi ndong rasa enak dikuruji kan metune mani aurihi ajin utawa berbau ajin cara dikira maknane bau ajinan roti reban halu rupa teles au baya dibidin utawa wudin dok javan ing dalam tingkah baik. Tidak, fa'in fukitat mengkola mungkin persep. Itu kan masalah mamang. Tapi nak yakin ya api adus. Itu kan masalah mamang. Jadi misalnya sarangmu mau teles-teles, kamu tidak yakin kalau itu dari mani. Isownya kena bekas sabun misalnya. Ada teles-teles mirip mani, mirip bekas sabun. Kalau kamu mengatakan wajib kan tidak mungkin karena tidak ada kepastian itu mani. Mau tidak mau pakai alamat apa? Ternyata kamu merasa tadafuk saat tidur, berarti alamatnya mani. Atau merasa nyaman ketika ada sesuatu keluar, berarti ya mani, paham ya? Atau setelah kamu bau ada rihu ajin, atau kamu bau ada bau bayadu bidin. Tapi kalau alamat itu udah ada semua ya sudah mau tidak mau kita mengatakan tidak wajib mandi bisa saja itu bekas sabun atau ibunya kancamu atau ilermu untuk urusan ini suwe nih. Dan jelas itu kan agama tidak mungkin mewajibkan sesuatu yang nggak pasti, paham ya? Makanya untuk yang seperti tadi misalnya sarang teles-teles ya kamu harus mengenang merasa tadafuk enggak, merasa ladah bil khurus apa enggak setelah dibau ada rifu ajin enggak ada bayu bidin enggak fa'in fukitat mengkola menurano wa sifatu sifat iku kabeh falagus la mengkorano atus iku maujud utawa ana atus iku wajib wala maratu ta hukum wong wedok karo julin kaya dene wong lanang tidak dalam ini wong wedok hukumnya kaya rajul jadi nek dijima dengan kadar paling minimal pun dia wajib atus pokoknya semua ketentuan tadi itu sama wa yahrumulan haram dia sebab janabah atau dia sebab hadas akbar atau dia sebab mujibatul husli dia cara diruna kemana sebab janabah sebagai janabah apa ma perkara harum kang haram apa ma bil hadasi sebab hadas
Hanya kalau orang punya hadas azhar, nggak boleh pegang Quran, nggak boleh sholat, nggak boleh baca megang Quran, maka setelah punya janabah juga sama, nggak boleh sholat, nggak boleh megang Quran. Wal muksulan haram menang di masjid ing dalam masjid. Tapi la uburuhu ora kok sekedar liwat masjid. Jadi misalnya ana wong kok liwat masjid ya oleh, asal terjamin gak nyibrati masjid. Tapi nak tengok-tengok masjid jagungan enggak boleh. Jadi wal muksu fil masjid itu yang enggak boleh. Tapi la uburuhu ora kok liwat masjid. Nah kecuali kalau darurat kayak kasusnya orang umrah itu boleh. Misalnya ada perempuan wayai tawaf adalah dia khaid. Dia harus, dan kalau nggak tawaf saat itu dia ketinggalan kloter, maka Dawei Zaid Muhammad dan didukung ulama-ulama mutakhirin dia tetap tawaf. Apa? Tetap tawaf. Saya ulang lagi ya, mungkin banyak pertanyaannya. Kan tawaf itu sebetulnya nggak boleh untuk orang khaid karena syaratnya tawaf juga harus suci. Tapi banyak ulama modern termasuk Zaid Muhammad, sebenarnya beliau juga hanya mengutip fatanya Ibnu Qayyim. Kan tawaf itu syaratnya satu harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Tentu orang khaid tidak memenuhi syarat itu. Tapi kalau nanti mau jadi ini, tawacan nagirin sing naskahnya apa? Saya Muhammad. Nah, caranya gimana? Ya sudah, dia nunggu waktu darurat. Tawarai ya. Jadi caranya nunggu kewajiban nunggu waktu darurat. Jadi jika kalau nengkap idrofil Jum'ah, misalnya kayak pulau saat ini ngeluh. Besok kan dino Jumat misalnya. Saya 1:30 itu ngeluh. Jumatan biasanya jam berapa? Jam 12 ya. Misalnya saya ngeluh. Berarti pas saya ngeluh itu ada dari Jumat. Ada alasan saya ada Jumatan karena ngeluh. Apa? Ngeluh. Itu saya tidak boleh sholat duhur sebelum putus asa dari idrokul Jumat. Misalnya pas ngeluh, lala khutbah, pas mau komat, lala sembuh. Ketika sembuh kan langsung uzur Jumat saya hilang, maka wajib Jumatan. Makanya cara orang kuno nak uzuri wajib sholat duhur kecuali bubare Jumat. Mereka nak Jumatan wis bubar berarti kayak putus asa songko menemukan Jumat. Sehingga nak Jumatan wis bubar ke haraselah tetap oleh sholat duhur. Tapi nak kue Jumatan rong bar kok wis sholat duhur, misalnya jam 12 masjid rong Jumatan ke sholat duhur. Ternyata mari Jumatan rong bar, kan kamu kena kitab sholat Jumat. Makanya fatwa yang di Said Muhammad itu saya perbarui di mana-mana. Saya kalau cerita anak sarang tetap kudu diperbarui secara fikih sing mansus, fikihnya orang-orang dulu. Paham ya, fatwa modern juga harus dikontrol oleh fikihnya orang dulu. Misalnya begini, betul cara zahir Said Muhammad membolehkan kalau darurat haid boleh tawaf. Tapi nunggu darurat dulu. Caranya gini, ya misalnya tawaf itu kan wajib rukun ya, di bab haji itu rukun. Ya, rukun. Jadi caranya ngeten kula warahin anak keluargane jenengan haji atau tonggo ya. Misalnya Zainab ya, misalnya Zainab itu di Mekah hari Senin. Dia haid. Umumnya haid kan 6 hari, umumnya haid kan 6 hari. Umumnya. Dia Senin itu di Mekah, apa? Di Mekah. Kemudian oleh kloternya jelas Kamis itu cabut. Ya Kamis itu cabut. Berarti kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah itu secara teori kan Kamis pun masih haid karena dia adatnya 6 hari. 6 hari. Seorang lagi ya. Secara teori Kamis pun kan masih haid karena adatnya 6 hari. Tapi tetap saja meskipun cara dohir Kemis itu masih haid karena dia baru 4 hari. Saya ulang lagi ya. Dia biasanya haid 6 hari. Senin di Mekah. Kemudian oleh KPIH, oleh kloter dikatakan kita di Mekah hanya sampai Kemis. Berarti hari Kemis tidak haid orang. Masih. Nah, potensinya memang seperti itu. Potensi besarnya seperti itu. Maka seperti ini ulama itu khilaf. Ada yang mengatakan yang mulai Senin itu boleh tawaf. Bagaimanapun nanti mergo Kemis pun masih haid kan kalau gunanya dinteni Kemis pada akhirnya toh masih itu ya satu pendapat yang masuk akal karena nuruti referensi adat mana bang? Tapi cara kula sing mesti sah cara kira-kira mendekati mujma'aleh salah lagi sing mesti sah mendekati mujma'aleh itu ngambil saja Rabu napa? Karena kalau sudah Rabu kan darurat mergo Kemis kemepetan Jawa ini apalagi kredit Mekah kan apa? Kredit. Jadi cara kula nak kepengin lebih relatif disetujui banyak ulama ngambil apa Rabu saja. Karena Rabu itu sono waktu darurat kemepetan. Wah, dia harus ambil sikap, napa?
Nah, dengan mepet Rebo ini berarti ini harus mlebu waktu darurat. Napa? Waktu darurat. Nah, gunane waktu darurat yang bab fikih ad-darurat tubihul mahdurat. Paham ya? Jadi makanya ada dari Sayyid Muhammad. Tapi kan syaratnya kan apa? Tawaf kan syaratnya suci. Di antara kewajiban tawaf adalah suci. Dari Sayyid Muhammad. Ya di mana-mana wajib itu kalau mampu. Ini kan nggak mampu. Kalau dia nunggu hajnya selesai kan ingin kita irqaf, bisa ditinggal kloternya, kan? Dan itu madharat sekali kan bagi perempuan ini kalau ditinggal apa? Kloter. Itu beda dengan konteks Sayyidah Aisyah dulu. Sayyidah Aisyah dulu kan masyhur itu waya tawaf ifadah beliau khair. Paham ya? Karena Nabi itu ketua, kan Nabi tinggal mengumumkan saja kontingen ditunda sampai Sayyidah Aisyah suci. Nabi tentu dituruti dan tidak ada masalah, apalagi ada dulu kalau pergi itu lama, Kalau kita kan enggak bisa dikte apa cabutnya kloter. Ya kan jadwalnya kan enggak bisa. Tiketnya aja sudah terjadwal, hotelnya aja terjadwal. Gembel lagi. Makanya saya bilang ke santri-santri sarang, tetap fatwanya Sayyid Muhammad kita terima. Tapi nak kepengen mendekati mujma' alaih, pilih hari Rabu. Dalam konteks tadi pilih hari Rabu karena dengan mepet ke waktu darurat semakin baik karena tadi ad-darurat tubihul mahdurat. Kalau dia tawaf Senin misalnya, kan iso wae ana kejadian ajaib, lala dene Selasa inggih tahu. Potensi itu kan ada. Dan nanti kalau yang ketemu berarti dia tidak punya uzur tawaf. Ya dia harus tawaf lagi karena masih punya waktu. Nah, makanya nak cara anak ngoten. Dewe kita anak kalau mau detail itu, jika ada orang mau tawaf kemudian dia haid, maka tawaflah mendekati dia cabut dan dia dimaafkan meskipun dalam keadaan haid. Tapi disuruh mepet mendekati cabut. Ya, tapi nak saya kan gak iso, nah misal cabutnya kemus esok kan bisa kredit, makanya saya tetap ngitungnya Rabu. Paham ya, kalau dalam konteks modern, kalau orang rasanya tenang, kalau SKJ plus, kangelan. Jadi parkir bis di depan hotel itu kayak waktu 5 menit. Nah orang itu didenda. Jadi misalnya apa cabut jam itu tas kado kan dapat jam 4 terus ngarep hotel itu. Padahal cabutnya jam itu. Karena hanya punya waktu parkir 5 menit di depan hotel. Ya sudah. Bis teko semuanya sudah siap masuk. Wah, sekarang dibuali ning guri iso bae nang terminal kredite ngono sak donya napa? Sak donya. Lah itu anggar 5 menit hilang wis geni bis, wis hilang bis wis hilang. Mira-mira dipirek nang polisi. Sudah. Maksudnya ono sing kepesing barang ya. Wah, ono sing ngani sing robar lemah. Suara-suara koyo kaji ngene suara-suara. Gara-gara yo. Wah, timbang ditinggal bagus. Berita tambah. Akhirnya rasa lari. Sebenarnya kaji sekali corak perkara. Ya iya, 5 menit, jadi setengah tangan nguyos, setengah tangan isi. Ngenak no isi ngomong tinggal. Akhirnya terpilah. Tinggal loh. Suara akhirnya soal hasil bapak itu. Gak mutu. Mau 5 menit, ini padahal kalau gaji plus. Yang gak plus lebih ngeri lagi. Si pramuka itu lebih ngeri lagi. Nah kasus Indonesia yang banyak orang mati itu juga sebabnya gitu. Kalau sekali salah shift itu salah jadwal tawaf itu sebenarnya. Jadi saya kan diatur ya mulai era modern diatur ya sudah ada 10 tahun terakhir. Jadi Indonesia itu misalnya DKI jatah Romil Jamroh itu misalnya tanggal 10 atau tanggal 11 tanggalan jumroh kan 10, 11, 12, 13. Tapi 13 ini boleh digugurkan jadi nomor apa awal. Itu Indonesia rata-rata dikei jadwal esok nama. Dikei jadwal misalnya Indonesia Asia Tenggara itu jam 7 sampai jam 12. Yang 12 sampai ke atas itu misalnya orang-orang Afrika. Jadi kasih jadwal. Nah di antara kasus sebabnya banyak orang mati itu gini. Yang mujma' alaih balang jumroh itu kan gak ada Syawal. Yang tanggal 11 maksudnya yang tanggal berapa? 11. Itu yang mujma' alaih waktu kan gak ada Syawal. Qabla Syawal itu sudah ide-idenya ulama modern ya, Sayyid Muhammad ya Yusuf Qardawi. Singkat cerita, seluruh dunia itu memaksakan Romil Jamroh ba'da Syawal di tanggal 11 di titik yang sama di jam yang sama. Produk terjadi ribuan orang mati.
Semenjak itu terus Muhammad duko-duko. Ini enggak agama, memaksakan ideal wae terus jadi apa? Tragedi kemanusiaan. Said Muhammad ngarang ya duko, pidato ya duko. Semua ulama alim-alim duko. Akhirnya walhasil terus membolehkan romyu kobles ya romyu. Tapi lalu kobles ini ukurannya apa? Ada yang ukur badal fajri, no? Kalau di eleng-eleng. Tapi ini memang kaul ijtihad karena sebetulnya kalau ini kaul ijtihad karena memang zaman sahabat yang ada romyu yang kobles. Tapi itu akhirnya banyak ijtihad membolehkan. Nah, Indonesia dalam kebagian itu. Nah itu sekali ada beberapa KPIH yang ngotot memaksakan apa? Ideal. Oh itu ya tau dolanannya ketemu orang Afrika itu kan coba Afrika. Mati. Satu unit cilik ada wakil yang sepuh. Bisa kaji ada wakil yang sepuh jarang. Kalau tidak keluarga kiai kan mesti umur sepuh. Mereka sadari nanti nekat atau tegal kan. Jadi yang kalau keluarga kiai kan sekali lazim ya kaji umur saya itu kan lazim. Nah awam-awam kan eman. Sepuh lagi ya nekat. Ya, misalnya hitung mau, apalagi sekarang ya, misalnya daftar umur 35, daftar umurnya wes rolas tahun, dan misalnya daftarnya umur 50, kan wes pas tidak itu, waktu itu misalnya rasi itu memang mati tidak, ya sejadah kan no, rasi itu memang mati umum. Kita ulang lagi ya, jadi sampai nak kepengen pinter peke. Kalau kira-kira darurat itu nunggu finish. Jadi wow, eleng-eleng ya. Jadi misalnya kangkang kok loro meriang, ono Jumatan. Itu sama ra oleh dhuwur sik sedurunge Jumatan. Mergo ono potensi kowe mari sedurunge Jumatan selesai. Kalau kowe mari kan kitabnya Jumatan. Iya dimaklumi, paham ya? Maka caranya gimana? Kamu enggak usah dulu nunggu Jumatan selesai. Jumatan selesai, cek kowe mari ramari berarti wis oleh sholat duhur karena al-ya'su min idrokil Jum'ah. Dan kalau babak gak perlu karena memang dari awal wis gak perlu Jumatan, gak wajib. Jadi keliru kadang-kadang ya ada yang hati-hati Jumat apa duhurnya ngenteni bar Jumatan. Kalau babak gak perlu karena apa? Kalau dari awal memang gak wajib. Jadi kalau kangkang misalnya agak meriang jangan Jumatan dulu, paham ya? Apa jangan dulu nunggu al-ya'su min idrokil putus asa dari menemukan Jumat. Ya tentu yang naruhan saja ukurannya. Ojo kok. Tapi kan naruhan per paringan. Kalau kan per Jakarta hampir Pak pesawat. Ya iya, naruhan per paringan per Jakarta kan turun. Ya ora ono iki syukuran sak kampung ae lah gak ribet no. Jadi carane ngoten iki tetep al-ya'su min idrokil Jumat. Tapi waktu khad yang ngoten mepet nomawon ya, tapi ya tidak perlu kemis lagi rebu saja itu mendekati musna'alah karena sudah waktu darurat jangan terlalu awal ini masyhur nih fatwa-fatwa terus global ini ya wa yakhrumu biya ma haruma bil hadasi wal muksul bil masjid la'udhu wal qur'an lan haram maca Qur'an wa tahilu lan halal wa akaruhu bila dikira Qur'an. Misalnya kita numpak kendaraan terus spontan beli subhanallah di sakhara lana itu ya lafaz Quran tapi jadi wiridan kayak alhamdulillah kan ya lafaz Quran tapi jadi wiridan subhanallah ya lafaz Quran tapi jadi wiridan la bikos di Quranin oleh dikir tapi orang niat maca Quran tapi niat di pun titik wa qaluhu tisidi usul niat rafi janabatin niat ngilangi hadas awis tiba hati muktafir dan niat amprih wenangi barang sing butuhna ilahi maring husul au ada ifardil husli utawa niat fardil husli wis pokoke kok kang wis bener nawa itu husli rafil janabil akbar utawa nawa itu fardil husli rafil hadasil akbar itu mesti bener ya pokoke apa tunggu-tunggu seneng kitab-kitab ulama Indonesia itu mesti bener karena wis ideal malah nak dhuwur dibaleni usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah fardhon dadi kurang marem. Wong Jawa niat surga begitu ya. Usolli
Zuhri terus arba rakaatin mustaqbilal kiblati fardhon. Mulane nak bangun ya bangun guru kula nak niat sholli zuhra arba rakaatin fardhon. Mergo kok sono cilik-cilik kan gak sholli fardhon arba rakaatin mustaqbilal kiblati fardhon. Jadi marah bawa, marah di perjuangan itu. Malah nak sebagian ulama kan usolli zuhra. Kalau mulai cilik aku ana yo kiai usolli zuhra arba rakaatin mustaqbilal kiblati fardhon. Tapi ping video ora malah jos no. Ya bener ping video usolli arba rakaatin mustaqbilal kiblati fardhon. Urusi fardhon bening iki ya harus pokoke fardhon. Ya bingung lah. Kan misalnya mestinya dari rujuk kan sifatnya masjid kiblat fardhon apa sifatnya zuhur? Tingkah itu fardhon dari malaikat. Tadi kan sudah bilang fardhon zuhur. Ya pokoknya niat itu sing gampang-gampang lah. Sing gapali iku wis terusno. Makronatan hale den barno di awali fardhin lan kawitane fardhu. Jadi kamane nak kowe adus sunat kok sangka ndas. Ya sudah, ndas iku awalul musli. Nak mbok sebut rayu musik ya rayu awalul musli. Nak awale matus dodos sik kepira ning dodo, ya dodo iki awalul musli. Pokoke anggere sing bareng niat iku berarti awalul fardhu.